Sukacita belum tentu tidak adanya penderitaan, itu adalah hadirat Tuhan. Kami telah dibuat untuk bergabung dengan partai. Allah membatasi kebahagiaan dan kesenangan yang kita miliki sekarang dengan tepat, sehingga kita mungkin tidak menjadi terikat pada dunia ini, atau bergantung padanya, atau takut meninggalkannya, mati, serta untuk menggugah dalam hati kita kerinduan, serta antisipasi kudus untuk apa yang akan datang. Satu-satunya alasan integritas harus menjadi beban bagi Anda adalah jika Anda menikmati menjadi tidak jujur. Allah menciptakan kita sehingga sukacita yang Dia miliki dalam dirinya dapat menjadi milik kita. Tuhan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri atau berbicara kepada dirinya sendiri. Dia menikmati dirinya sendiri. Dia merayakan dengan intensitas yang tak terbatas dan kekal keindahan dari siapa Dia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami telah dibuat untuk bergabung dengan pesta. Tuhan dapat melakukan semua yang Dia kehendaki dan lakukan, tetapi tidak perlu melakukan semua yang Dia bisa dan tidak. Artinya, kuasa Tuhan yang tak terbatas dimanifestasikan dalam pekerjaan penciptaan, tetapi tidak habis oleh mereka. Tuhan bisa saja menciptakan lebih dari yang Dia miliki, jika Dia begitu berkenan. Oleh karena itu, apa yang telah Tuhan lakukan bukanlah ukuran dari apa yang dapat Dia lakukan atau dapat lakukan. Pemberian kita hanyalah refleks dari pemberian Allah. Penciptaan dalam totalitasnya ada sebagai sarana untuk memenuhi beberapa tujuan khusus yang berakhir pada dan demi Yesus Kristus. Anda tidak diciptakan untuk kebosanan, atau kelelahan, atau perbudakan terhadap nafsu seksual, atau keserakahan, atau ambisi, tetapi untuk kesenangan yang tak tertandingi, dan sukacita tak tertandingi yang dapat dibawa oleh mengenal Yesus sendiri. Hanya dengan begitu, di dalam Dia, Anda akan menghadapi kesenangan yang mengubah hidup, memuaskan dahaga, dan memuaskan jiwa bahwa Allah, untuk kemuliaan-Nya, akan menciptakan Anda untuk mengalaminya. Fokus upaya setan selalu sama, untuk menipu kita agar percaya bahwa kesenangan dosa yang lewat lebih memuaskan daripada kepatuhan. Kekudusan Allah hanya secara sekunder mengacu pada kemurnian moralnya, kebenaran karakternya. Itu terutama menunjuk pada keberbedaannya yang tak terbatas. Mengatakan bahwa Tuhan itu kudus berarti mengatakan bahwa Dia terpisah secara transendental.
Kekudusan bukanlah satu sifat di antara banyak orang. Itu tidak seperti kasih karunia atau kuasa atau pengetahuan atau kemurkaan. Segala sesuatu tentang Tuhan adalah kudus. Setiap atribut mengambil bagian dalam kekudusan ilahi. Saya hanya mendefinisikan kemuliaan sebagai keindahan Allah yang disingkapkan. Kemuliaan adalah pancaran yang gemilang dari kuasanya dan kepribadiannya. Kemuliaan adalah semua Allah yang menjadikan Allah dan menunjukkan kepadanya layak menerima pujian kita dan kesombongan kita dan kepercayaan kita, serta harapan kita, dan keyakinan kita, dan sukacita kita. Tuhan memiliki temperamen yang kudus, tetapi Dia memiliki sekering yang sangat panjang. Bahkan mereka yang menyangkal dan menghujat namanya adalah penerima kesabaran dan kepanjang sabarannya. Dia mengizinkan musuh-musuhnya untuk hidup, untuk memuntahkan penghujatan mengerikan mereka, sementara itu memberkati mereka dengan makanan dan udara serta kesenangan duniawi. Lihat Roma 2 ayat 4 dan 5. Tujuan keberadaan adalah mengejar kenikmatan di dalam Tuhan. Keinginan, kasih sayang, pengejaran, semua yang kita katakan dan lakukan, semua yang kita cintai atau benci, harus diukur dengan kriteria tunggal ini dan disubordinasikan ke satu tujuan ini, kebahagiaan di dalam Tuhan. Ketika datang untuk memuaskan selera rohani kita, tidak ada yang namanya kelebihan. Tidak ada pengekangan yang ditempatkan pada kita oleh Allah. Tidak ada aturan penguasaan diri atau hukum yang mencaratkan moderasi atau batasan yang di luarnya kita tidak dapat pergi dalam upaya untuk menikmatinya. Kita tidak perlu berhenti sejenak untuk menanyakan apakah kita telah melewati batas atau menjadi terlalu memanjakan diri. Anda tidak perlu takut merasa terlalu baik tentang Tuhan. Kunci menuju kekudusan. Makan dan minum serta menikmati serta menyenangkan semua yang Allah adalah bagi Anda di dalam Putranya. Kunci kekudusan adalah jatuh cinta kepada Yesus. Menaati Tuhan seolah-olah itu adalah masalah pekerjaan, berarti menaati kekuatanmu sendiri dengan maksud untuk jasamu sendiri. Menaati Allah seolah-olah itu adalah masalah iman, berarti mematuhi karena kekuatannya sendiri dengan pandangan terhadap kemuliaannya. Lihat 1 Petrus 4 ayat 11 serta 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12. Pengejaran Tuhan atas pujian saya terhadapnya bukanlah pencarian diri yang lemah, tetapi lambang kasih yang memberi diri sendiri. Jika kepuasan saya di dalam Dia tidak lengkap sampai diungkapkan dalam pujian kepadanya karena memuaskan saya,
maka upaya Tuhan untuk meminta penyembahan saya adalah hal yang paling penuh kasih yang mungkin dapat Dia lakukan untuk saya, dan hal paling memuliakan yang mungkin dapat Dia lakukan untuk dirinya sendiri. Karena dalam kegembiraan saya di dalam Dia adalah kemuliaannya di dalam saya. Kita menemukan keindahan Tuhan ketika kita, secara rohani menelan pernyataan-pernyataan kitab suci mengenai keajaiban siapa Allah itu, dan semua yang Dia lakukan. Ketika kita mengambil kebenaran-kebenaran Allah yang menakjubkan dan menyembunyikannya di dalam hati kita, merenungkannya, merendam jiwa kita di dalamnya, sehingga untuk berbicara, kita menjadi tergila-gila dengan kepribadian Allah yang indah. Adalah aneh bagi sebagian orang untuk mengatakan bahwa setan memiliki strategi. Mereka secara keliru menyimpulkan bahwa karena musuh kita sangat berdosa, dia pasti sama bodohnya. Penalaran semacam itu telah menjadi kejatuhan banyak orang dalam tubuh Kristus. Integritas tidak berarti tidak berdosa, tetapi itu menggambarkan seseorang yang dengan kasih karunia Allah, lebih sedikit dosa. Penyembahan pertama-tama dan terutama adalah pesta dengan semua yang Allah adalah untuk kita di dalam Yesus. 1. Di mana Allah adalah tuan rumah, juru masak, pelayan, dan makanan itu sendiri. Satu-satunya penafsir otoritatif dari sebuah buku adalah penulisnya. Salah satu ancaman paling serius bagi jiwa manusia adalah kebosanan. Kebosanan adalah tempat berkembang biaknya kejahatan. Orang yang bosan adalah sasaran empuk daging dan iblis. Ini seperti meletakkan mata banteng di dada Anda dengan tanda, "Cobai saya. Saya muda." Mengapa? Karena kebosanan bertentangan dengan dorongan alami yang diberikan Tuhan untuk daya tarik, kegembiraan, kesenangan, dan kegembiraan. Satu-satunya prinsip terpenting yang pernah saya temukan adalah ini: tujuan atau sasaran orang Kristen justru mengejar kebahagiaan di dalam Allah. Alasan untuk ini adalah bahwa tidak ada cara yang lebih besar untuk memuliakan Tuhan selain menemukan di dalam Dia kebahagiaan yang sangat didambakan oleh jiwa saya. Inilah kemuliaan dan mukjizat kasih karunia, bahwa Allah, melalui Roh Kudus, mampu mengubah kehendak yang keras kepala, memberontak, dan tidak percaya menjadi kehendak yang penuh gairah, patuh, dan percaya tanpa melanggar integritas individu atau mengurangi sifat sukarela dari keputusan seseorang untuk mempercayai Kristus demi keselamatan.
Inti dari mengasihi hidup sebagai pengikut Yesus bukanlah dalam berusaha lebih keras, tetapi dalam menikmati lebih banyak. Saya tidak mengatakan Anda dapat berubah tanpa mencoba. Saya mengatakan bahwa kenikmatan memberdayakan usaha. Kesenangan di dalam Allah adalah kuasa untuk kemurnian. Tidak ada batasan istilah pada pemerintahannya. Dia selalu menjadi raja dan dia akan selalu menjadi raja. Tidak ada kematian yang mengancam kelanggengan otoritas kedaulatannya. Tidak ada perampasan kekuasaan oleh saingan yang lebih rendah dari tahtanya. Tidak ada kudeta, tidak ada revolusi, setidaknya tidak ada yang berhasil. Tidak ada ancaman pemakzulan. Dia adalah seorang raja yang memerintah selamanya. Tuhan mampu menyebabkan segala sesuatu yang manusia lakukan kepada kita, bahkan hal-hal yang buruk, untuk bekerja sama demi kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Itu bukan untuk mengatakan bahwa segala sesuatu itu baik, tetapi bahwa Tuhan dapat mengatur yang jahat ke dalam simfoni kemuliaan. Meskipun Tuhan selalu berpikir dan bertindak selaras sempurna dengan naturnya sangat kompleks. Kepribadiannya dalam dan kaya dan beragam dan akhirnya tidak ada habisnya. Tepat ketika Anda telah mengetahuinya, Dia akan mengejutkan Anda, tetapi selalu dengan cara yang baik. Jika diberkati, silahkan membagikan untuk memberkati yang lain.